Setelah gerbang utama terbuka, semua ahli yang hadir pun saling bertukar pandang satu sama lain. Namun sejauh ini tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani memimpin untuk memasukinya. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Xiaoyan lantas membawa kelompoknya pergi memasuki peninggalan kuno tersebut. Tentu saja para ahli lainnya tidak mau tertinggal dan bergegas menyerbu pintu masuk tersebut. Begitu melewati pintu batu, hal yang muncul di hadapan mereka adalah sebuah aula yang luar biasa besar. Xiaoyan lalu bertanya kepada Xian apakah dia bisa merasakan sesuatu. Xian pun menjawab bahwa dia samar-samar mencium beberapa aroma obat. Setelah mengatakan itu, Xian lantas memimpin jalan untuk mencari harta yang tersembunyi di tempat ini. Sepanjang perjalanan, kelompok Xiaoyan juga memeriksa setiap ruangan yang mereka lewati, namun tidak ada satupun barang yang berguna. Setelah berjalan lebih dari 15 menit, Xian akhirnya berhenti di depan sebuah pintu batu yang sangat kuno dan berkata, "Tempat ini memiliki aroma obat yang paling pekat. Kemungkinan besar bahan obat yang kita cari berada di tempat ini." Mendengar hal itu, Xiaoyan pun perlahan melangkah maju dan segera mendorong pintu batu tersebut dengan segenap kekuatannya. Begitu pintu terbuka, gelombang aroma obat yang tersembunyi selama bertahun-tahun seketika melonjak. Cahaya terang menyilaukan yang berasal dari balik pintu membuat pandangan kelompok Xiaoyan sepenuhnya tertutup. Begitu tersadar, mereka pun seketika terkejut ketika menemukan bahwa itu bukanlah sebuah ruangan batu, melainkan sebuah hutan kuno yang terdiri dari berbagai macam bahan obat langka. Xiongzhan pun sungguh tercengang dibandingkan dengan bahan obat yang ada di sini. Seluruh pegunungan 10.000 obat miliknya benar-benar tidak ada apa-apanya. Xiaoyan juga sangat terpana dengan hutan kuno ini. Namun karena mereka tidak punya banyak waktu, Xiaoyan pun segera memasukkan seluruh bahan obat yang ada di tempat tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat ini prioritas utama mereka adalah Soul Baby Fruit. Oleh karenanya mereka segera melanjutkan perjalanan dan mulai menelusuri hutan kuno tersebut. Selama perjalanan, Xiaoyan memperingatkan semua orang dan berkata, setelah berevolusi selama bertahun-tahun, hutan kuno ini tampaknya telah berhasil membentuk dunianya sendiri. Selain itu, masih ada beberapa magical beast yang cukup kuat di tempat ini. Jadi kalian semua harus selalu waspada. Meskipun binatang buas di sini hampir sepenuhnya berasal dari zaman kuno, namun dengan keberadaan Xian, semua ancaman itu tampaknya dapat dihindari dengan mudah. Di bawah komando Xian, mereka pun terus melintasi hutan kuno yang sangat luas ini. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba saja merasakan cukup banyak aura yang muncul dari arah utara. Sepertinya para ahli juga telah berhasil menemukan pintu batu dan masuk ke hutan kuno tersebut. Namun jika dilihat dari arah mereka masuk, sepertinya ada lebih dari satu pintu masuk menuju hutan kuno ini. Xiaoyan pun perlahan menghela nafas, tampaknya mereka harus bergerak jauh lebih cepat. Baru saja kata-kata Xiaoyan terdengar, kegembiraan pun seketika melonjak di wajah Xian. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan keberadaan Soul Baby Fruit yang sedang mereka cari. Berdasarkan persepsinya, Xian sangat yakin bahwa penciumannya kali ini tidak mungkin meleset. Setelah mendapat informasi tersebut, mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di depan sebuah pohon yang sangat besar. Hal yang muncul di hadapan Xiaoyan adalah sebuah danau yang sangat jernih. Dari kejauhan mereka bisa melihat sebuah pulau kecil yang terapung di tengahnya, termasuk sebatang pohon kecil yang sangat aneh. Pohon kecil itu berwarna perak keabu-abuan dan bentuknya menyerupai seorang wanita hamil. Jika diperhatikan, di bagian tengahnya terdapat sebuah cahaya emas yang terus meluap. Xiaoyan pun seketika menghela nafas lega dan berkata, tidak salah lagi, ini memang pohon iblis bayi jiwa. Meskipun benda yang mereka cari sudah ada di depan mata, namun mereka tidak akan bertindak ceroboh. Mengingat objek spiritual apapun jelas memiliki pelindung yang selalu menjaganya. Beberapa saat kemudian, gelombang besar pun mulai terbentuk di permukaan danau. Setelah itu, seekor magical beast pun akhirnya muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Sebagai sesama magical beast, Xian tampak cukup terkejut dan menyadari bahwa itu adalah naga semi mencapai surga yang sudah punah di dunia luar. Dikabarkan bahwa binatang buas ini setidaknya berada di tingkat 7 dan memiliki garis keturunan naga di dalam tubuhnya. Meski binatang kuno ini cukup kuat dan merepotkan, namun di hadapan eksistensi tertinggi, semua itu tidak akan berguna. Di situ Xian lantas melompat ke atas danau, cahaya ungu pun segera menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi seekor naga berwarna ungu. Meski ukurannya kecil, namun itu adalah naga void kuno asli yang dianggap sebagai eksistensi puncak di dunia magical beast. Di bawah raungan naga ungu milik Xian, binatang sihir penjaga itu pun seketika tunduk dan bergegas menghampiri Xian layaknya binatang peliharaan. Sambil menghela nafas, Xian lantas menuju Soul Baby Fruit yang ada di tengah danau dan memerintahkan magical beast tersebut untuk segera mengambilnya. Karena sudah menjaganya selama bertahun-tahun, binatang penjaga itu pun tampak menolak. Namun karena tekanan garis darah milik Xian, dia pun tak bisa melawan dan merasa sangat putus asa. Xian yang memahami hal itu pun segera bertanya kepada Xiaoyan, bisakah mereka memberikan sesuatu sebagai bentuk kompensasi?
Mendengar hal itu, Xiaoyan pun bergegas turun sembari menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku benar-benar tak berniat untuk merebut harta karun milikmu. Akan tetapi, Soul Baby Fruit ini sangatlah penting bagi kami. Harta unik semacam ini mungkin berguna bagi jiwa seseorang, namun itu tidak begitu bermanfaat bagi binatang sihir yang melatih tubuh fisik. Oleh karenanya, aku akan memberikanmu 2 pil obat yang memiliki efek pemurnian tubuh. Dengan begitu, kau mungkin bisa memaksimalkan darah naga yang kau miliki dan mengambil bentuk manusia." Binatang penjaga itu pun tampak sangat puas dengan kompensasi yang diberikan oleh Xiaoyan. Setelah itu, mereka lantas pergi ke tengah danau untuk mengambil Soul Baby Fruit. Karena para ahli terus berdatangan, Xiaoyan tak ingin berlama-lama dan segera menyimpan bahan tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan ini, misi mereka memasuki peninggalan kuno bisa dikatakan telah selesai. Tepat ketika Xiaoyan berniat untuk pergi, Xian tiba-tiba saja terhenti dan menatap ke pedalaman hutan sembari berkata, "Di sana ada sesuatu yang terus memanggilku. Perasaan aneh semacam ini sepertinya berasal dari garis keturunannya." Xiaoyan pun tertegun, hal semacam itu kemungkinan hanya bisa dirasakan oleh Xian. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan akhirnya memutuskan membawa Xian untuk melihatnya terlebih dahulu. Aura Magical Beast di wilayah ini benar-benar jauh lebih ganas dari sebelumnya. Beruntung mereka pergi bersama Xian sehingga tidak ada satupun hambatan yang terjadi selama perjalanan. Setelah melintasi wilayah hutan cukup lama, kelompok Xiaoyan pun akhirnya tiba di sebuah lokasi yang sangat aneh. Semua aura mencekam yang mereka rasakan selama perjalanan benar-benar menghilang. Xiaoyan dan yang lainnya pun seketika waspada, kemungkinan ada sesuatu yang sangat berbahaya di tempat ini. Melihat semua orang sangat waspada, Xian pun perlahan bersuara dan mengatakan, "Tidak perlu khawatir, tempat ini adalah pusat dari hutan kuno." Setelah mengatakan itu, Xian lantas melangkah maju dan menyentuh ruang kosong yang ada di hadapannya. Dalam sekejap, cahaya keemasan pun muncul dan memperlihatkan sebuah penghalang spasial yang sangat luas. Kelompok Xiaoyan pun sontak dipenuhi keterkejutan. Mereka bisa merasakan tekanan yang sangat kuat dari penghalang berwarna keemasan ini. Bahkan meski mereka menyatukan kekuatan sekalipun, kemungkinan itu masih belum cukup untuk menghancurkannya. Xian lantas memberitahu bahwa ini adalah penghalang spiritual binatang. Hanya Magical Beast berkekuatan sangat besar yang mampu menciptakan penghalang ini ketika dalam keadaan sekarat. Xiaoyan pun terdiam karena benda inilah yang telah memanggil Xian. Maka kemungkinan besar pemiliknya adalah salah satu leluhur dari klan Void Ancient Dragon. Namun di situ Xian merasakan ada sesuatu yang salah. Selain aura dari naga Void kuno, dia samar-samar merasakan ada aura Phoenix Iblis Surgawi yang jauh lebih murni dari generasi sekarang. Untuk membuka penghalang tersebut, Xian lantas mengeluarkan esensi darah miliknya dan membentuk sebuah segel. Selain mereka yang memiliki garis keturunan yang sama, tidak ada seorang pun yang bisa membuka penghalang spiritual ini. Singkat cerita, kelompok Xiaoyan pun akhirnya berhasil memasuki penghalang tersebut. Wilayah hutan yang sebelumnya hijau dan subur kini sepenuhnya menghilang dan berubah menjadi dataran luas yang dipenuhi pasir merah. Dari kejauhan mereka bisa melihat ada sebuah altar batu yang terletak tepat di tengah dataran tersebut. Sesampainya di sana, kelompok Xiaoyan dapat merasakan aura kuno yang sangat mencekam. Namun hal yang paling mengejutkan adalah mereka menemukan 2 kerangka raksasa yang sangat mengerikan. Itu tidak lain adalah kerangka naga Void kuno dan juga Phoenix Surgawi kuno. Tidak disangka leluhur dari kedua klan kuno tersebut benar-benar mati di tempat ini. Di saat semua orang masih dipenuhi keterkejutan, Xian lantas menyapu pandangannya ke atas platform batu dan menemukan sebuah keajaiban. Terlihat di sana terdapat buah seukuran telapak tangan berwarna emas dan ungu. Jika diperhatikan lebih dalam, seseorang bisa melihat versi minimalis dari naga Void kuno dan juga Phoenix Surgawi dalam buah tersebut. Xian memberitahu bahwa buah ini disebut sebagai buah asal naga Phoenix yang hanya ada dalam beberapa buku kuno. Jenis buah ini sendiri membutuhkan penyerapan dari energi kehidupan naga Void kuno dan juga Phoenix Iblis Surgawi agar bisa terbentuk. Bahkan dalam catatan disebutkan bahwa buah asal naga Phoenix hanya muncul sebanyak 5 kali dan ini merupakan yang ke-6 kalinya. Naga Void kuno dan juga Phoenix Surgawi kuno adalah eksistensi tertinggi di dunia Magical Beast. Namun keduanya selalu berselisih dan akan bertarung dimanapun mereka bertemu. Seharusnya mereka berdua mati karena cedera berat setelah melalui pertempuran besar. Namun energi kehidupan Phoenix Surgawi kuno tampaknya lebih rendah dari naga Void kuno. Jika tidak, aura Phoenix tersebut harusnya menjadi lebih dominan di dalam penghalang spiritual ini. Xiaoyan pun perlahan mengangguk dan bertanya kepada Xian apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Xian pun memberitahu bahwa dia harus segera membawa buah asal naga Phoenix ini. Jika klan Phoenix Iblis Surgawi sampai mendapatkannya, mereka akan dapat berevolusi menjadi binatang pamungkas sejati yang memiliki garis keturunan naga dan juga Phoenix. Pada saat itu, klan naga Void kuno jelas akan sangat terancam. Namun di saat yang bersamaan, riak energi tiba-tiba saja menembus penghalang spiritual.
Segera setelah itu, sekelompok aura yang sangat kuat pun memasuki tempat tersebut secara bersamaan. Perubahan tak terduga ini juga dirasakan oleh kelompok Xiaoyan. Mereka lantas mengikuti sumber fluktuasi dan menemukan bahwa ada sekelompok ahli yang berhasil menerobos masuk. Jika diperhatikan, mereka ternyata adalah anggota dari suku Phoenix Iblis Surgawi. Kelompok Feng King yang baru saja tiba pun seketika dipenuhi tatapan ketidakpercayaan ketika melihat buah aneh yang ada di hadapan Xian. Tidak disangka mereka akan melihat buah asal naga Phoenix di tempat ini. Di samping itu, Xian sepertinya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menyimpan buah tersebut sepenuhnya. Xiaoyan yang menyadari hal itu pun perlahan menghela nafas sembari berkata, "Semuanya bersiaplah untuk bertarung." Feng King yang tergantung di langit lantas bersuara dan mengatakan, "Xiaoyan, segera bawalah orang-orangmu pergi. Jika tidak, kalian semua akan dikuburkan di tempat ini." Xiaoyan pun mengabaikan teriakan angkuh Feng King. Tatapannya segera menyapu pihak lain dan menemukan bahwa selain Lei Zunze, masih ada panatua suku harimau dan juga serigala bulan yang berada di bintang 2 dusun. Tidak hanya itu, masih ada pria berambut putih dari klan Phoenix Iblis Surgawi dan sesepuh dari klan mereka. Dengan ini, kelompok Feng King memiliki 5 elit dusun yang siap untuk bertarung. Meskipun barisan ini cukup kuat, tetapi jika Xiaoyan menambahkan boneka Iblis Langit serta 10 boneka yang baru saja dia peroleh, mereka setidaknya mampu menahan 6 elit dusun. Dengan ini, pihak Xiaoyan lah yang akan mendapatkan keuntungan terbesar. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.